Melayu pertama sudah masuk. Jadi ketika agama Hindu sudah mulai geser ke Singosari, agama Islam itu sudah mulai masuk. Tapi efektif itu mulai abad 13. Ketika runtuhnya Majapahit abad 15, selama 200 tahun, ini Islam sudah mulai merembes di pantai Pulau Jawa, utara Pulau Jawa, bukan pantai selatan. Pantai selatan ini masih gelap gulita itu ya. Gelap gulita. Tapi utara itu ya sudah karena pengaruh agama Islam itu. Nah, sedikit catatan bahwa sebetulnya agama Hindu yang dibawa di sini itu garis besarnya gimana? Semula agama Hindu itu bukan diproduksi di India oleh orang India, tapi aslinya adalah dari ras Arya. Ras Arya itu tempat tinggalnya diduga oleh para sejarawan di Asia Tengah. Ketika ras Arya ini ada yang pertama, ada yang mengembara ke barat sampai nanti ngendon di Jerman. Maka Hitler, ya, Nazisme itu kan menganggap dirinya adalah keturunan ras Arya, karena itu merasa unggul. Yang orang lain-lain, keturunan lain itu kelas rendahan gitu. Nah, sebagian ke selatan, yaitu ke wilayah namanya kiri kanan Sungai Indus, ya, sekarang daerah Kashmir gitu. Nah, di situ ketika mereka datang, Suwaria itu merasa tinggi hati, ya, merasa bangsa itu lebih tinggi dari orang India asli. Maka dibentuklah sistem kasta. Jadi atas ini kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kemudian Sudra. 4, sebetulnya ada 5, tapi yang 5 itu sudah tidak dianggap orang lagi, namanya Parya. Ya, itu. Sudra itu pengemis, orang miskin, dan sebagainya itu. Ini bentuk ini adalah sangat mewarnai dari agama Hindu. Itu kasta yang 4. Membuat segmentasi lapis-lapis sosial masyarakat. Dan yang kedua adalah simbol gunung. Karena bagian di tengah itu banyak gunung tuh. Maka gunung, simbol gunung itu dalam Hindu selalu dijadikan patokan. Karena di atas gunung itu sudah letak para hyang itu dewa. Maka disebabkan orang Jawa bilang kayangan. Itu kan dari kahyangan, nah, gitu. Jadi kahyangan, lalu kayangan, kedewaan, itu. Nah, itulah yang mengalir paham itu Jawa di sini. Simbol gunung itu satu, kemudian kekastaan ini. Intinya itulah kira-kira itu. Sebenarnya banyak, tapi saya cari yang kaitannya dengan sekaten itu. Nah, ketika di Jawa, gunung ini tetap begitu dominan ketika Islam datang, simbol gunung. Kemudian yang kedua, masyarakat di Jawa itu lalu tersegmentasi tadi. Tapi kalau di Jawa kejadiannya agak berbeda dengan di India. Kalau di India itu kasta Brahmana itu sangat dominan. Tetapi ketika di Hindu di Jawa di sini, yang dominan itu justru Ksatria. Jadi kasta Brahmana yang tertinggi itu ulama-ulama Hindu itu dihormati saja, diletakkan yang mulia di gunung, di padepokan dan sebagainya itu. Kalau ada calon raja lalu dikirim ke padepokan untuk diajari agama, setelah rampung masuk lagi keraton. Dan jadi yang komunitas atau kelompok sosial yang cukup pegang rol di Jawa ini adalah ksatria. Nah, orang-orang pribumi seperti kita ini dianggap waisa dan sudra. Jadi waisa itu adalah pedagang, lalu menggarap sawah dan sebagainya itu, termasuk pegawai-pegawai birokrat dan sebagainya, birokrat rendahan itu maksudnya. Kalau itu waisya, kemudian sudra itu yaitu pengemis, orang-orang kecil yang tidak punya, mungkin sudah dianggap sampah masyarakat itu ya, itu dua itu. Nah, oleh karena itu apa?
Ini dibaca ketika para ulama dulu waktu masuk di sini. Tetapi belum abad 11 dan 12. Mulai masuknya ulama-ulama itu yang paling jelas dalam sejarah itu abad 13 itu. Disebut dengan pedagang ulama. Bukan ulama pedagang loh. Jadi, tapi pedagang ulama. Pedagang ulama ini adalah mereka datang dari Timur Tengah sebagian. Karena apa? Karena jatuhnya kota Baghdad tahun 1258 Masehi, abad 13. Kota itu dihancurkan oleh tentara Tartar dari Mongolia di bawah pimpinan Hulagu Khan. Hulagu atau Hulaku boleh saja dua-duanya. Hulagu Khan, KHAN itu, KHAN. Hulagu atau Hulagu Khan. 40 hari diberi kebebasan pada pasukan Tartar itu, terserah. Membunuh silakan. Merampok silakan. Menzinai gadis-gadis, apa itu namanya? Ya, memperkosa, ya, silakan. Dibatasi 40 hari. Jadi kota Baghdad itu hancur lebur gitu waktu itu. Karena jadi hancur leburnya kota Baghdad itu 2 kali. Pertama itu, yang kedua diserang Amerika kemarin itu. 10 tahun yang lalu itu, Masya Allah. Jadi Baghdad ini lalu hancur gitu. Malah diungkapkan kejayaan Islam disimpulkan antara lain itu Sungai Tigris, ya. Tigris itu kan dekat dengan istana itu, sampai berubah warna dari agak kecoklatan menjadi hitam. Para sejarah mengatakan kenapa? Karena kelunturan tulisan-tulisan buku-buku yang diambil dari perpustakaan itu dilempar ke sungai, sehingga apa itu namanya, tintanya itu loh, bahwa tinta itu luntur, ngelunturi sungai itu. Nah, itulah yang ditangisi sejarah, bahwa banyak buku-buku manuskrip karangan-karangan ulama yang hancur lebur karena gara-gara dirusak oleh tentara Tartar itu. Ada cerita sedikit tentang Tartar, tapi tidak usah. Ini waktunya sudah sangat mepet ini ya. Ini namanya sejarah itu ya begini ini. Ya. Kemudian bagaimana? Nah, setelah kota Baghdad hancur, maka banyak yang disebut di sini diaspora. Diaspora itu ialah keluar dari tempat itu berbondong-bondong, banyak orang untuk menyelamatkan diri. Nah, kebanyakan mereka itu datang cari penghidupan karena itu pedagang, tetapi juga mengerti keagamaan. Makanya namanya pedagang ulama. Nah, sebagian pedagang ulama itu masuk ke Tuban. Nah, gitu. Jadi ada 2 segmen sosial begitu. Akhirnya apa? Di Tuban itu mereka lalu beranak pinak, menjadi banyak. Jadi daerah kantong-kantong istilahnya. Contoh kalau seperti ini, di sini maaf ya, Saidan. Nah, mengapa disebut Saidan? Karena itu kantong Arab. Yang dulu tinggal di situ kan orang-orang Arab gitu. Makanya namanya Sayyid. Karena namanya Sayyidan gitu. Bugisan. Dulu kantong Bugis. Daengan. Itu dari ya Daeng juga dari Sulawesi Selatan itu kan gitu, dan seterusnya lah. Bapak-bapak bisa lihat. Jadi itu kantong-kantong. Dan dari kantong itu lalu mereka beranak pinak. Terus timbullah pemekaran 2 kelompok sosial. Pedagang ulama. Ada yang pedagang ulama yang menekuni lebih banyak dagangnya ilmu agama. Inilah nanti menjadi syah bandar. Syah itu penguasa, bandar itu pelabuhan. Mereka jadi orang kaya-kaya, kalau zaman sekarang adalah konglomerat. Mungkin Bapak pernah ya, Ibu, konglomerat. Itu kan orang kaya raya itu ya. Pengusaha besar itu yang menguasai perdagangan di pelabuhan. Nah, syah bandar ini hidupnya adalah di kota pesisir pelabuhan itu. Nah, kemudian tadi pegang ulama, yang satunya ada lagi yang keulamaannya lebih menonjol daripada kepedagangannya. Mereka hanya cukup sajalah hidup gitu, asal tidak sama ya, tidak makan gitu. Tapi keilmuan agamanya dia kembangkan.
inilah nanti menjadi kelompok wali. Jadi ada dua komunitas sekarang, kelompok sosial. Satu Syah Bandar yang bergerak di pinggir pantai itu, terutama di kota pelabuhan, yang kemudian wali. Lah wali ini serangannya dua, serbuannya. Satu ke kota-kota yang pusat pemerintahan. Contohnya Demak nantinya, ya, Jeporo, Semarang, Cirebon, dan itu. Kemudian yang kedua adalah jalur ke dalam, ke apa itu namanya, ke pedalaman. Itu nanti tokoh besarnya adalah Sunan Kalijogo. Nah gitu. Jadi ada dua wali itu. Wali yang bergeraknya di tepi pantai saja, itu Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kemuria, Sunan Gunung Jati misalnya itu, termasuk Sunan Kudus, ya, itu. Nah, yang masuk ke dalam itu adalah Sunan Kalijogo. Sungguh pun begitu, walaupun terpecah dua modelnya, wali-wali itu yang 9 itu, tetapi strateginya itu sama. Strateginya apa? Mereka membaca tidak mungkin agama Islam ini secara wantah, secara mentah, secara lugas itu dikenalkan opo enei. Kalau opo enei nanti ditolak atau resistance, ya, ditolak oleh masyarakat. Karena apa? Masyarakat ini masih Hindu semua. Maka ketika akan menghadapi seperti itu harus ada strategi. Nah, strategi ini lalu digodok oleh para apa namanya, para wali itu. Nah, begini, inilah ini saya belokkan saja satu persoalan nanti ke wilayah ke apa itu namanya, ke sekaten, ya. Ada kebiasaan dulu pada zaman Hindu, keraton-keraton itu, supaya kesatria itu supaya kokoh, kuat untuk memerintah di Jawa, ada 3 poin menurut sejarawan Profesor Wycliffe itu, ada 3. Jadi untuk memperkuat supaya tidak digoyang itu loh Bapak, Ibu. Gimana kekuasaan saya ini supaya tidak digoyang, itu bagaimana caranya? Menurut penelitian Profesor Wycliffe itu, kerajaan Hindu itu menerapkan 3 prinsip. 1, memberi otonomi pada penguasa lokal. Jadi penguasa lokal itu ya sudahlah, silakan Anda memerintah, yang penting upeti. So, nanti pada waktu-waktu tertentu ada paseban. Apa itu paseban itu? Pertemuan, ya Pak. Pertemuan itu kalau ditimbali itu untuk mengetes loh, ya, paseban ini. Kalau tidak datang berarti sudah mulai balelo. Nah, itu harus digebuk gitu. Tapi kalau datang membawa peti, nah itu berarti taat gitu. Ini cara gini. Tapi kamu silakan. Kalau zaman dulu mungkin, kalau bahasa sekarang itu desentralisasi. Ya, ada tuh sekarang otonomi daerah, kan begitu. Ya seperti itu, silakan gubernur, silakan kebijakan, ada peraturan daerah, silakan. Tapi jangan bertentangan dengan undang-undang yang dikeluarkan yang atas, lebih atas lagi gitu. Nanti kalau presiden mengundang saudara gubernur datang, kita akan rapat kerja, harus datang itu dengan alasan, dan tidak boleh ngantuk. Saya pernah zamannya Pak SBY, kan ada gubernur siapa itu nggak tahu, ngantuk ya, gimana itu rapat kok ngantuk, kan nesu itu waktu itu kan, sampai saya lihat di televisi itu. Nah, itu seperti itu. Jadi gubernur diambil seperti itu zaman dulu. 1. Kemudian yang kedua, militernya diperkuat. Ya, militer diperkuat. Jadi harus kuat militer itu. Maka di mana itu? Di Jawa ini dulu menjelang kekuasaan pindah dari Hindu ke ke Islam, pada abad ke-15 itu di Jeporo itu sudah ada, menurut Bapak Agus Sunyoto itu dalam penelitiannya karya sastra itu, sudah ada pabrik meriam.
pabrik meriam ini sampai dikirim ke Melaka. Maka di Melaka itu banyak meriam. Saya kemarin ke Melaka itu betul itu, di moncongnya itu di meriam. Ternyata setelah diteliti buatan Jeporo. Jadi Jeporo ternyata bukan terkenal hanya sekedar apa ini mebeler ya Pak. Ini ternyata dulu meriam itu. Nah, karena itulah ketika Portugis itu menyerang Malaka, dia mendapat perlawanan sengit dengan apa meriam-meriaman buatan itu Jeporo itu. Lalu apa? Nggak berani menyerang Jawa. Itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Ini saja dia impor meriam di sini saya untuk mengalahkan Malaka rumit. Nanti kalau ke Jawa, itu dia produsen meriam itu lebih mengeri lagi. Nah, itu. Akhirnya makanya Portugis tidak pernah menyentuh apa Jawa, tidak pernah menyentuh Jawa, malah menyentuh kawasan mana itu Timor Leste itu Portugis malah di sana. Nah, ini hanya sekedar tambahan kecil, informasi tambahan. Kemudian yang ketiga adalah mempertajam kultus raja dan istana. Nah, ini yang penting ini. Inilah yang berkaitan dengan sekaten nanti. Jadi kultus raja dan istana, gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah raja setiap waktu itu sejak mula, apa itu Tarumanegara abad 5, apakah di Kalingga pada abad 7, apa di Singosari, termasuk di Majapahit, itu selalu istilahnya di sini saya katakan memberikan namanya Raja Weda istilahnya. Istilahnya apa Raja Weda? Itu artinya sedekah raja. Jadi saya sebutkan itu Raja Weda atau Raja Meda. Ini namanya sedekah raja. Ini biasanya dilakukan pada pergantian tahun Saka, tahun Soko. Jadi tahun Soko itu kan lenyap setelah digabung oleh Sultan Agung antara tahun Soko dengan tahun Islam itu. Lalu menjadi kalender kita itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu. Dulunya kan enggak. Itu misalnya Radite atau Radityo, ya, misalnya dan seterusnya dan Sukro itu Jum'ah. Sukro manis, Sukro itu Jum'ah, manis, legi, dari Jum'ah legi dan seterusnya. Ini ada pembahasan sendiri itu namanya ya, Pak Wukon itu. Jadi ini istilahnya adalah sedekah raja atau pergantian tanggal Sukro. Itu dilakukan pada zaman di mana itu Mataram, bukan Mataram, di mana itu di Tarumanegara itu sampai 1000 ekor itu diberikan kepada orang Brahmana, dihadiahi begitu. Ada yang disembelih, ada yang tidak. Tetapi sembelihnya itu untuk rakyat tentu saja karena agama Hindu tidak bisa harus menghormati sapi. Kan? Nah itu hadiah 1000 ekor gitu. Nah, kebiasaan Raja Weda atau Raja Meda atau sedekah raja inilah ya, ini yang diperhatikan oleh para wali. Ini kan terkenal itu. Nah, karena terkenal, maka itu digeser sedikit alat untuk dakwah. Begitu. Nah, sedekahnya apa? Diganti nanti dengan bentuk festival. Nah, festival itu apa Pak kira-kira dalam bahasa kita sekarang ini? Festival ya perayaan. Nah, itulah ya, perayaan. Nah, perayaan inilah nanti disebut dengan sekaten. Nah, saya tidak mungkin waktunya tidak sempat nanti mengenai asal kata sekaten itu apa, sekaten itu apa ini. Dan jelimet ini mungkin waktunya ini karena sejarah itu sampai supaya sekaten sampai sekarang terjangkau ya Bapak. Ini akan saya potongi saja. Jadi ada sekaten namanya. Jadi sekaten itu dibentuk oleh para wali zaman Demak. Gitu. Mulai zaman Demak. Sekaten itu bagaimana sejarahnya? Mulai dari zaman Demak yang diambil oper dari Raja Weda atau Raja Meda atau anugerah raja atau sedekah raja itu. Begini, ketika zaman Majapahit itu dilakukan sedekah itu, lalu diubah sedikit oleh para wali, itu dengan cara apa? Yang pertama,
Disebut dengan sekaten pertama kali itu dialah bersamaan dengan Maulid Nabi. Di sini sebutkan pada waktu penobatan Raden Patah tanggal 12 Rabiul Awal 907 Hijrah atau 1425 Soko tahun 1503 Masehi. Jadi 1503 Masehi. Jadi kan jatuhnya Majapahit 1478. Udah berapa tahun Bapak itu? 22 tahun ditambah 5. Berapa ini? 27 tahun kemudian. Setelah jatuhnya Majapahit itu sudah ada yang namanya sekaten yang pertama. Bagaimana polanya? Ini penting. Yang pertama adalah pimpinan sekaten itu adalah Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel siapa? Sunan Ampel itu ialah putra Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Samarkan, ya, Samarqandi itu dari daerah Uzbekistan, ya betul itu. Jadi kalau gitu Sunan Ampel itu orang mana? Itu asalnya dari orang Samarkan. Pengaruh Islam kan sampai Sunan di Mongolia itu. Jadi ini sudah jelas kata Samarqandi itu, Samarkan berarti bukan orang asli Indonesia, Sunan Ampel, Raden Rahmat itu. Nah itu menjadi pimpinan dari sekaten yang pertama. Lalu caranya begini, waktu itu kan penobatan Raden Patah. Nah sekarang sedikit ada catatan kecil supaya lebih jelas, saya kira cukup waktu. Dan Raden Patah itu adalah putra dari Wijaya kelima, dari raja terakhir dari Majapahit kan itu. Dia menikahi seorang putri dari Campa, namanya Dyah Doropetak. Itu kebanyakan begitu. Sebenarnya ada nama sedikit ya, saya cari kok. Tadi nggak sempat saya namanya yang asli itu Dyah Doropetak. Doro itu perawan, petak itu putih. Jadi tidak sawo matang seperti saya ini, ya. Putih karena orang Cina, ya. Orang Campa itu, Cina Selatan itu, ya itu. Ayu tentu saja. Nah, dulu kan biasa pedagang-pedagang itu kalau akan nego perdagangan, bagaimana Bapak-Bapak? Membawa gadis cantik untuk memuluskan negosiasi itu. Bagaimana ini kok melirik-melirik itu bisa diatur Pak. Yang penting kan bagaimana boleh dagangan saya dijual di sini. Nanti kalau saya ngambil barang nggak boleh kan, itu bisa diatur lah itu. Nah itu tuh sudah diatur, itu akhirnya apa? Dia menikahi itu, hamil. Ketika hamil, bentroklah gadis ini yang sudah dinikahi itu, Doropetak itu, dengan istri yang pertama dari Brawijaya. Nasibnya sama dengan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Ketika Siti Hajar hamil, Siti Sarah belum hamil. Akhirnya apa? Sekarang milih, Mas. Kalau engkau cinta saya, Siti Hajar harus keluar. Tapi kalau kamu mencintai Hajar, saya yang keluar. Sampean pilih. Nah, sama ini. Kalau kamu apa itu namanya mencintai dia Doropetak, berarti saya yang harus keluar istana. Kalau Anda mencintai saya, dia Doropetak harus dikeluarkan dari istana. Akhirnya Doropetak ini dikeluarkan dari sana, dititipkan ke Adipati di Palembang yang sudah masuk Islam, yang namanya ada Aryo Damar. Dititipkan, terus dibedakan dengan cara bahwa nanti kalau sudah lahir, bayinya itu milikku, milik Brawijaya. Tetapi ini Doropetak ini yang masih anyar begini, ya, itu baru dinikahi 3 tahun, hanya 3 tahun kan bedanya apa? Seorang gadis dinikahi 3 tahun dengan masih perawan kan masih mirip-mirip sama ya Bapak. Gitu. Nanti boleh diambil, silakan. Gitu. Saya mendapat hadiah lah, gitu. Ya, nah itu akhirnya apa? Anak dari Campa ini, dari Ibu Campa ini, lalu lahir laki-laki, namanya Pangeran Jimbun. Nah, Pangeran Jimbun inilah yang diambil oleh para wali, lalu dimatekin jadi raja, namanya Raden Patah. Ya, ya. Nah, semula
Pangeran Jinbun ini gelarnya adalah Senopati Jinbun Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogomo. Nah itu, ya itu ternyata Sayyidin Panotogomo itu sudah dimulai zaman Raden Patah, ya, Panotogomo itu ya. Jadi Senopati Jinbun, kan Jinbun itu karena keturunan Cina tadi, Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogomo itu gelarnya. Nah setelah itu apa? Nah pada zaman itu karena penobatan tadi, Raden Patah tadi, lalu oleh para wali dibuat, nah sekarang terkenal Ghafuro. Nah sekarang namanya apa Bapak Ibu? Gapuro. Nah itu makanya di depan apa namanya, di masjid kita itu kan ada dua gapuronya. Pertama gapuro awal itu di luar itu, kan ada itu yang itu loh, yang masuk kalau dari timur ke barat itu ya ada ringinnya, ya, itu kan gapuro yang tidak pernah dibuka, hanya kiri kanan dipakai, tapi nanti kalau sudah dibuka tengah itu kan. Terus di sana ada juga gapuro lagi masuk masjid itu yang ada jamnya itu. Nah, gitu. Nah dulu ketika belum masuk itu, karena itu di depan itu istana seperti sekarang ini, sekarang itu di pagelaran itu. Ketika masuk itu harus ada gapuronya. Nah ketika gapuro itu lalu dijelaskan, kamu kalau masuk depan keraton untuk duduk di situ, kamu sudah dimaafkan kesalahanmu. Gapuro. Nah gitu. Nah, jangan duduk sing rapi. Kalau sudah duduk rapi, lalu di sini pembaca syahadat adalah sunan kiri. Yuk, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup. Udah. Nggak ada ya, tuntutan lain nggak ada. Sholat nanti dulu lah. Zakat, wah nanti. Yang penting masuk ghafuro, terus syahadat. Sudah. Setelah itu apa di sini? Lalu ada pembacaan riwayat Nabi. Setelah itu ada nyanyian syair sejarah masa lalu dan bahasa Sanskerta. Ini saya lacak belum ketemu Bapak-bapak. Ini namanya. Terus tahlilan, artinya tahlilan bukan itu yang sekarang ini. Dulu membaca la ilallah itu. La ilaha illallah. La ilaha kan gampang itu. La ilaha illallah. Setelah itu pesta makan. Ada hari itu. Nah kalau sudah pesta makan apa? Hari esoknya ini disebutkan dilakukan garebek. Gerebek gitu loh Pak. Nah gerebek itu apa? Dikeluarkannya namanya tumpeng songo. Nah sekarang tumpeng bentuknya itu ya, dulu tumpeng itu betul-betul tumpeng Pak. Jadi nasi betul itu. Jadi nasi yang matang itu, lalu diberi lauk-lauk itu banyak, jumlahnya 9. Mengapa 9? Nah 9 ini karena bukan Islam ini 9 ini karena waktu itu ada disebut dengan penjaga alam semesta ini, ada 8 dewa ditambah penyelamat 1, yakni tengah. Jadi mata angin. Nah di sini saya sebutkan ini, misalnya secara garis besar aja. Itu utara, itu utara, mata angin utara namanya Kuwero, ini ada Dewa Wisnu. Kemudian selatan lawannya ya, selatan ini ada dewa namanya Dewa Brahma. Kemudian sebelah kanan atau timur ini ada dewa namanya Dewa Umopati atau Indra sama saja itu. Kemudian sebelah kiri barat itu ada namanya Dewa Baruno. Baruno juga disebut dengan Mahadewa. Kemudian timur laut, nah itu namanya Dewa Isyana atau Isyana ya, atau Sambu. Kemudian barat daya itu namanya Dewa Rudro atau Nurwiti. Kemudian barat laut itu namanya Dewa Bayu atau Sangkoro. Terakhir itu Tenggara, dari tempat sana, ini selatan ya Pak, dari sana ya, Tenggara. Itu Dewa Agni, Dewa Geni, Dewa Api itu. Ini dewa-dewa ini jumlahnya ada tengah 1, itu 9. Jadi kata 9 itu memang terkenal sejak Jawa. Kenapa? Ini agak misteri juga.
apa namanya, angka 9 kurang Jawa. 2 kali 8 berapa Bapak Ibu? Kok 16 toh? 2 kali 8. 2 kali 9 kok 28. Mohon maaf. 2 kali 9. Nah, 18. 1 tambah 8. 9. 3 kali 8. 39 ya. 3 kali 9. 27. 2 tambah 7. 9. 4 kali 9. 36. 3 tambah 6. 9. 5 kali 9. 45. 4 tambah 5. 9. 6 kali 9. 54. 5 tambah 4. 9 itu. Kemudian 7 kali 9. 63. 6 tambah 3. 9. 8 kali 9. 72. 7 kali tambah 2. 9. Kemudian coba mana yang angka yang lain yang unik seperti mana? Nggak ada kan? Nah itulah itu angka misteri 9 itu terkenal sebelum Islam. Nah itu lalu masih dipegang oleh para wali, dipakai itu. Tapi ini adalah untuk supaya tidak dicurigai gitu. Nah, dicurigai. Sama ada artinya, ada sedikit belok sedikit ini pengetahuan mengenai Natal. Apa betul? Misalnya kalangan orang Kristiani itu katakanlah menurut mereka adalah Tuhan Yesus itu dilahirkan tanggal 25. Para ahli sejarah mereka sudah mengakui bukan, tanggal 25 itu adalah hari matahari di Eropa. Karena sangat terkenal itu, maka dicangkokkan kan situ. Dicangkok supaya keterkenalan cepat melebar di Eropa. Sama dengan ini. Ini juga gitu, tekniknya sama ya. Ya ini apa? Popularitas dari bilangan 9 itu dimanfaatkan oleh para wali itu. Ini saya belum ada teori lain yang menggugurkan teori ini. Saya sebenarnya ingin meneliti lagi di mana. Kira-kira ada tidak ya Bapak yang ahli dalam dunia sastra, dalam misalnya begitu, itu menggugurkan teori 9 dari dewa ini. Belum ada. Mengapa orang Jawa semula kok bilangan 9 gitu. Belum ada yang menggugurkan teori itu. Nah setelah itu ya, ini makanya namanya tumpeng songo, jumlah itu seperti itu. Ini simbolnya gunung ya. Itu kan gunung tuh itu. Tumpeng kan ke atas ya. Nah itu oleh para wali diubah kahyangan tadi kan itu di atas gunung. Itu lalu diubah pucuknya gunung itu diberi simbol Allah dengan cara menancapkan 3 lombok abang di atas bukan 1, 3. Kalau 3 kan tulisan Allah itu gimana Pak? Kan begini tak? Kalau digandeng misalnya yang pertama itu dengan lamnya kan akhirnya kan begitu. Nah, gitu. Dengan itu. Karena apa? Main simbol di sini. Karena dia kalau terang-terangan nanti apa itu lah ya gitu. Tapi ternyata kalau kita sekarang ini kalau membuat tumpeng hilang ketiganya itu. Tinggal si jindil walaupun. Wah ini sudah apa itu maksudnya apa? Karena larang lompok. Atau karena mungkin ini simbol tauhid gitu. Wah ini 1 enggak lah gitu. Tapi aslinya itu adalah Allah 3. 3 ini berarti Allah, tulisan Allah di atas itu. Itu tumpeng itu ya. Nah, kemudian yang pertama ya. Yang pertama adalah sekaten ketika penobatan Raden Patah. Sekaten kedua dilakukan di sini bersamaan dengan hari raya Idul Adha. Bersamaan dengan peresmian Masjid Demak. Jadi Masjid Demak itu diresmikan pada Idul Adha. Terjadi pada tahun atau tepatnya 1 Zulhijjah 908 Hijrah. Atau tahun 1526 Soko ya, karena belum diubah ini atau tahun 1604 Masehi. Ini sebetulnya saya agak melakukan ini yang tahun 1604 ini, tapi karena saya belum
belum bisa meneliti sendiri, bahwa ya untuk sementara kita terima dulu. Jadi namanya Masjid Demak itu didirikan pada tahun itu. Nah, ketika itu ada namanya sekaten Idul Adha. Oleh para wali mengatakan, baik saudara Raden Patah, jangan sekaten itu hanya pada waktu penobatan dan Idul Adha, tambah satu lagi, yakni waktu Idul Fitri. Jadi sekaten itu ada 3 dulu zaman Demak. Sekaten yang pertama itu Maulid Nabi, pada mulut, kalau sekarang istilahnya mulut, sekarang maulid sebetulnya benar. Kemudian yang kedua adalah sekaten Idul Adha, yang ketiga sekaten Idul Fitri. Dan sekarang diteruskan itu gerebeknya, gerebek mulut, gerebek besar, kemudian gerebek. Nah, ya. Lalu gunungannya nanti berubah dari gunungan tadi tumpeng berapa? Tumpeng 9 diubah menjadi gunungan 5. Siapa yang mengubah ini? Sultan Agung. Kalau dulunya itu betul-betul tumpeng itu nasi matang itu terus diroyokan makan bersama, itu Sultan Agung diubah berupa makanan-makanan variatif dari hasil pertanian. Siapa itu yang mulai? Namanya Sultan Agung. Nah, itu waduh, ini waktunya tinggal 10 ya, sebetulnya ini Sultan Agung ini saya singkat lagi ini ya, yang belum ada ketikannya. Masih tadi karena waktu dadaan saya ini. Nah, begini, sekarang bagaimana kok tumpeng itu nanti kok akhirnya sekarang menjadi gunungan diperebutkan? Itu ceritanya adalah zaman Demak belum pernah terjadi namanya tumpeng sungai songo itu jadikan jimat, ngambil sak kepala terus dimasukkan terus dikundel-kundel. Enggak, itu terjadi yakni ketika Ki Ageng Pengging, murid dari Syekh Jenar, itu dia mengajarkan paham wahdatul wujud. Ini yang iya. Nah, terus timbul konsep manunggaling kawula Gusti. Konsep manunggaling kawula Gusti itu hampir mirip dengan konsep masa Hindu yang namanya Dewa Raja. Jadi Dewa Raja itu maksudnya apa? Raja ini keturunan dewa sekaligus wakil dewa. Kan gitu. Nah, ini kan manunggaling kawula Gusti, kalau manusia itu sudah manunggal, ya manusia itu juga wakil Tuhan, gitu. Nah, itu yang disebarkan akhirnya apa? Wes kalau begitu nanti tumpeng ini boleh jangan hanya dimakan, tapi boleh jadikan jimat. Ketahuan para wali. Maka Syekh Jenar dibunuh, lalu Kebu Kenowo atau Ki Ageng Pengging itu juga dibunuh. Itu untuk supaya tidak kemana-mana. Itu sebetulnya sudah ada kritik itu. Jadi kan seperti sekarang rebutan gunungan itu sebetulnya kalau menurut sejarah ini itu sudah dikritik para wali. Itu tidak benar. Ya kalau dimakan ya dimakan aja lah. Mengambil satu lalu untuk lalap misalnya boleh, nggak cari masalah. Dulu ya sego dimakan. Oh itu pesta kok. Itu kan namanya Raja Meda atau sedekah raja untuk dimakan. Itu prinsipnya dimakan, pesta. Itu loh. Tapi sekarang ya itulah, itu. Masih ada sisa-sisa seperti itu. Jadi kalau Bapak ngambil satu saler terus wah kita nyeplus Lombok ya enggak apa-apa. Oh itu memang pesta. Itu. Intinya itu pesta. Itu. Nah, agak melenceng itu adalah perkembangan itu ya. Kemudian ciri dari sekaten ini sebentar lagi ya Bapak, ini kurang 5 menit lagi. Ciri dari Raja Meda ke sekaten adalah satu, ada gamelan perunggu. Ya, gamelan. Ini laras pelok, diciptakan oleh Sunan Giri, ini ahli kerawitan ini Sunan Giri. Dan alat pemukulnya tanduk kerbau. Jadi mukulnya itu jadi tanduk kerbau itu kan melengkung gini ya.
nyekelnya begini. Kalau nutoknya tidak, tapi setinggi kepala yang nutok. Gitu. Jadi, nah sekarang apa gamelan asli ini sekarang berada di Cirebon. Nanti Bapak monggo tindak Cirebon di Keraton Kanoman. Ya, nah, di sana disebutkan nanti apa namanya disebut di sini saya sebutkan adalah panjang jimat. Nah, ini. Jadi namanya gamelan itu tidak gamelan sekaten, tapi diganti dengan gamelan panjang jimat. Itu di Cirebon. Kemudian yang kedua, nih sudah saya potong ini terpaksa ini ya, karena lalu sekaten yang memakai gamelan ini terhenti sejak Sultan Trenggono wafat. Sultan Trenggono itu adalah keturunan dari Raden Bata, kemudian wafat, digantikan putra mantu, yakni Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir itu anak dari Ki Kebononowo atau Kepengking tadi, gitu. Nah, waktu itu gamelan itu berhenti. Kenapa? Karena gamelan ini untuk mahar, untuk hadiah ke apa namanya, mana itu, ke Cirebon. Istilah saya bukan mahar yang nanti keliru dan boneka. Hadiah lah ya, hadiah ke Cirebon karena putra dari Sunan Gunung Jaya itu menikahi anaknya itu dari keluarga dari Raden Patah itu. Lalu dibawa sana, akhirnya kosong, gamelan itu tinggal satu kok. Itu. Makanya zaman Pajang itu nggak berhasil nutuk apa gamelannya, tetapi sekatennya tetap. Itu. Nah, kapan sekarang sekaten ini kok ada gamelan lagi? Itu ialah bukan zaman Senopati. Panembahan Senopati tidak melakukan sekatenan. Lalu anaknya Panembahan Senopati, yakni Pangeran Sidoingkrapya, Panembahan Sidoingkrapya tepatnya, juga tidak melakukan sekaten. Dan tidak melembagakan, meneruskan tradisi sekaten Demak. Baru Sultan Agung, yakni anak dari itu Panembahan Sidoingkrapya itu, dia mencoba menyambung ulang. Karena apa? Karena dia merasa supaya dihargai sama dengan Ratu Demak. Syaratnya adalah tradisi Keraton Demak perlu disembung kembali. Maka sejak Sultan Agung itu ditimbulkan kembali sekaten itu. Nah, bagaimana sekarang gamelannya? Gamelannya kan sudah dibawa ke Cirebon oleh Sultan Agung, lalu dibentuk gamelan baru. Ini di sini disebutkan yakni gamelan Guntur Madu dan Guntur Sari. Nah, itu dua itu. Nah, ini nanti setelah apa tuh perkembangannya, lalu ke zaman Kartosuro dan Surakarta, ngendon di Surakarta, Guntur Madu dan Guntur Sari itu ada. Ketika terjadi apa itu paruan negari, Yogyakarta dapat Guntur Madu, Solo dapat Guntur Sari. Nah, di Jogja akhirnya lowong satu, kan hanya dua. Ya. Lalu di sini diciptakan di Jogja ini, yakni Nogo Wilogo. Ini waktunya sudah habis. Nanti namanya mungkin lain hari lah, mungkin insya Allah. Jadi yang sebetulnya saya akan mencoba mana intinya nanti dari secara cukupnya gitu. Jadi supaya lebih jelas lagi, ini saya potong-potongkan waktunya sudah tidak memungkinkan ya. Baiklah Bapak-bapak, ya mungkin ini setengah jadi ini ya, setengah ini. Tapi namun demikian paling tidak ya Bapak-bapak lebih sedikit agak lebih sedikit tambah tahu bagaimana sebetulnya proses dari sekaten itu. Sampai di sini mohon maaf saya tidak bisa menyempurnakan dari ceramah ini, mungkin siapa tahu nanti lain hari kami akan mencoba untuk melengkapi itu insya Allah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
mungkin sedikit Ustaz Damami. Jadi kalau menghadapi pertanyaan tentang hukumnya menyelenggarakan atau menikmati sekaten, bagaimana kalau warga Muhammadiyah? Ini mengenai soal hukum, ini memang ini namanya apa ya? Kalau dikatakan itu dilarang, asal tahu saja itu semua hal yang ada simbol-simbol yang ada di dalam apa itu nanti sekaten sudah tahu. Saya kira itu adalah sebagai alat dakwah saja. Jadi sebagai alat dakwah. Sebagai alat dakwah. Ya, tapi sayangnya banyak belum tahu. Inilah kemarin saya usulkan kepada Dewan Kebudayaan DIY, itu Pakualaman ini kan akan tanggal 7 kalau tidak salah ya. Tanggal 7 akan jumenengan Sri Pakualam ke 10. Terus saya bilang kepada yang ahli di Pakualaman bagian kebudayaan, Ibu Dr. Sakti Mulya itu kan, Bu, simbol-simbol orang Jawa itu sekarang diterangkan, dibuka, jangan ditutup-tutupi terus. Kalau ditutup nanti jadinya mantra dan jimat. Tetapi kalau dibuka itu jadi tuntunan. Yang baik kita rekam, kalau tidak baik kita singkirkan. Itu kira-kira. Mungkin nanti kapan-kapan. Gamelan kemudian gunungan itu termasuk alat dakwah. Ya, gitu. Nanti sebenarnya cukup menarik. Lain hari lah, insya Allah. Kurang ya Bapak Ibu, kalau cuma untuk 1 jam. Baik, terima kasih pada Ustaz Damami yang telah memberikan tausiah kita pengetahuan kita tentang sekaten pada malam hari ini. Berikutnya yang akan menjadi pembicara untuk jam kedua adalah Ustaz Dr. Andes Hamdan Hambali. Semoga Ustaz Hamdan sudah hadir. Belum ada. Nah, bisa diteruskan Pak Damami. Ya, monggo Ustaz. Karena belum hadir, monggo diteruskan sampai nanti monggo. Silahkan. Diperdalam materinya juga tidak apa-apa. Jadi begini, jadi banyak ya orang Jawa itu oleh para wali diambil strategi yang kedua. Tadi ini festival, ya, perayaan. Yang diambil adalah Raja Meda. Kemudian yang kedua ada dipakai adalah memasukkan pesan lewat simbol. Ya, karena wong Jawa ki nggoneng semu. Orang Jawa itu suka simbol, nggak mau terang-terangan. Datang ke rumah sudah. Begitu nggak pernah datang ke rumah, kok janur gunung. Coba kalau bukan orang Jawa nggak mengerti itu. Kok janur gunung apa itu gitu. Nah, itu. Janur itu ya apa namanya? Gunung, gunung. Janur itu ya janur. Dari gunung apa? Janur gunung. Ya aren. Kadingaren kok teko. Lalu kamu ini loh, kalau hidup di tengah-tengah perumahan, mbok ojo neplok bumbung. Teplok itu apa Bapak Ibu? Lampu apa? Lampu templok ya, lampu itu ya. Bumbung. Tetapi di bumbung apa itu? Oncor. Ojo oncor-oncoran. Artinya jangan bersaing-saingan. Sebelahnya itu pendapatannya pas-pasan, sebelahnya orang kaya. Kaya itu ambil hari ini membeli Avanza, setengah tahun kemudian ambil Innova, setengah tahun kemudian dibilang menjadi Mercy. Nah, di sini tetap sepeda ontel. Ini namanya oncor-oncoran. Ojo ngono, ora apik. Ya, ini gitu. Ojo oncor-oncoran. Itu kan ojo neplok. Itu kan kata-kata yang sangat halus ya, sangat halus. Simbol-simbolnya. Dan itu sekarang itu banyak Bapak. Diletakkan di sekaten itu. Sekaten itu. Contoh misalnya pecut. Pecut itu apa? Sebagai contoh. Itu ada ceritanya itu. Ada cerita tersendiri. Cambuk. Jadi cambuk itu adalah untuk menolak bala. Nah, bagaimana kok sampai terjadi di situ? Itu ada ceritanya itu.
Itu dulunya di daerah Magelang, daerah Tidar. Itu ada orang yang katakan orang apa itu namanya sawah itu loh. Nah ketika sawah itu kan biasa tuh kalau sawah itu kan kalau tempat saya itu kalau suruh lurus itu namanya hit. Terus kalau apa? Kalau belok itu gimana bawa di sini? Kan bukan kalau ke tempat saya her. Nah, hit her kan gitu. Nah, ini kata-kata itu lalu apa? Waktu itu ada wabah. Setelah wabah banyak yang enggak bisa menghilangkan gitu. Lalu ada seorang ulama ya, yang mencoba untuk ndongo. Tapi sebelum ndongo itu supaya tidak dicurigai ndongonya karena ndongonya pakai bahasa Arab itu, lalu dia membawa pecut itu. Nah, ketika bahasa tersebut sebelum ndongo itu mecut dulu. Terus ndongo, terus hilang. Nah, orang-orang itu membacanya bukan dungonya, tetapi Maksudnya. Begini ini loh Pak. Jadi sebetulnya dulu itu dia mengenai tidak diterangkan masalahnya, karena dia menerangkan maka dari tinutur tular, jadi dituturkan secara tular menular itu, ketok tular, gitu. Akibatnya seperti itu. Itu seperti lalu ketika apa itu namanya nutuk gong yang pertama susur apa itu nyemplung ke di mulut itu yang barengan itu supaya nanti awet no. Nah, apa itu semua adalah kata-kata simbolik yang itu harus diterangkan. Insya Allah nanti kapan-kapan saya akan menjelaskan itu. Kembali pada masih ada Pak? Masih ada. Oh iya, monggo dulu. Pertanyaan saya. Masih ya. Demak. Ini itu salah satunya ada Soko yang dari Tatar, itu betul-betul dari Tatar atau itu hanya menguruskan? Kan nggak mungkin kalau saya diteliti. Apakah itu sudah diteliti secara mendasar sehingga kesimpulannya itu dari Tatar? Terima kasih Pak. Iya. Jadi kita tidak tahu persis ya kenapa kalau ketika ke Demak itu saya lihat betul itu ialah apa itu namanya patahan-patahan apa ini kira-kira besarnya sekian itu Pak. Ya sekian itu ditoto demikian rupa lalu diklam dengan besi. Nah itu diklam besi ya no ya besi cor itu ya diklam. Nah, saya mikir itu lah ya memang kalau walaupun kayunya itu sedikit-sedikit itu kalau diklam begitu ya kuat sekali itu. Nah itu kemungkinan apa waktu itu belum sempat negur kayu besar atau apa kita tidak tahu juga. Tapi itu ya itu karena ceritanya itu untuk membesar-besarkan bahwa itu kesaktian dari para wali. Nah, ini masalah tuntutan kesaktian lalu kenyataan di lapangan kan itu. Kenyataan di lapangan siapa tahu belum ada bahan kayu yang besar. Tidak sempat motong itu loh Pak. Nah, adanya kayu-kayu yang ukuran kecil, nah itu terus dipanggil mungkin terus terjadi pikiran baru. Bagaimana kalau itu aja dimanfaatkan lalu diklam itu. Samanya Bapak kan lihat sekarang itu loh, yang dijual ke luar negeri, apa namanya, jaran, apa itu kan dibuat bagaimana itu. Saya tidak tahu itu caranya itu. Lalu diklam, akhirnya jadi di jalan ini loh, jalan mana itu, akan menuju ke ring road itu loh. Kan ada, ya itu kan ada jaran pakai apa namanya itu kayu kecil itu loh diatur, hebat juga itu dan pandai juga. Dulu juga gitu itu, tapi memang betul Bapak, itu betul-betul kayunya betul, tapi diklam dengan besi itu, jadi kan ketinggiannya demikian sedangkan besarnya cukup besar itu Pak, sekian. Sehingga menjadi kuat sekali. Hanya ini adalah tuntutan, ya itulah tuntutan untuk memuaskan apa itu namanya kesaktian orang percaya kepada atau untuk sekedar ini karena kondisi. Sama dengan teman saya dari Universitas Indonesia, saya lupa namanya. Padahal bagaimana?
saya kan meneliti namanya ini keramik ya, keramik yang ditempelkan di di masjid-masjid itu. Nah, ada salah satu masjid, saya agak lupa apa di Lamongan mungkin. Maaf itu keramiknya itu wajah anjing. Jadi dia malah berarti bagaimana masjid kok ada keramiknya wajah anjing ini. Lalu analisisnya langsung, oh mungkin begini. Waktu itu kan umat Islam belum bisa membuat porselin sendiri. Nah yang dijual di toko-toko itu adalah porselin seperti itu. Ya kepaksa itu dibeli, dipasang. Jadi bukan bukan bermaksud sungguh-sungguh itu memasang itu. Tapi kondisi sama dengan bapak-bapak sekarang coba. Mohon maaf, bapak-bapak akan membuat itu WC. Apakah bapak-bapak membuat sendiri? Enggak toh. Ya modelnya apa? Soho begitu. Buatan Amerika itu apa itu? Mereknya seperti itu. Tinggal kita, Toto ada. Ya betul itu. Toto, Soho dan sebagainya. Nah kalau memang barangnya hanya itu, yang mau tidak mau yang beli itu kita pasang di rumah kita. Apa kita membuat sendiri ya, kecuali kalau buat sendiri. Nah itu. Nah, ternyata seperti itu. Dulu sama itu saya kira. Jadi kondisi waktu itu mungkin ini cepat harus dibangun ini. Nah, terus ke kayunya, nah kita belum motong kayu. Nah, mungkin begitu. Nah, itu aja lah. Dipikir, oh ya umpamanya gini. Oh ya, setujui lalu dibuat seperti itu. Saya kira begitu. Tapi dibaca oleh rakyat banyak, bukan seperti itu, tapi dibaca kesaktiannya. Lalu apa. Ya sudahlah. Gimana kalau masyarakat masih suka pada yang sifatnya magis atau magic. Ini sayanya masih sudah. Monggo Pak Hamdan belum datang, masih ada banyak waktu. Silakan bagi yang ingin bertanya. Monggo, ya silakan Bapak. Satu belakang, monggo dua, silakan Pak. Saya Pak. Ya, sudah, yang di belakang dulu. Habis itu masih enggak? Ya. Ya. Ya, terima kasih. Sebagian tafsiran begini Bapak, namanya simbol itu akhirnya karena tidak dijelaskan oleh penciptanya ya begini akhirnya. Tergantung penafsirnya kan gitu. Itu ada mengatakan begini, abang itu simbol dari marah atau kekotoran hati. Lalu putih apa Pak? Suci. Nah itu apa maksudnya dengan membeli ndok abang itu? Apa ndok abang langsung ditelan? Tidak. Lalu dipecah. Kalau sudah dipecah diapakan? Oh? Itu dikletek. Nah, dikletek. Itu artinya apa? Hatimu yang kotor. Sama dengan di dalam surah Asy-Syams itu kan dikatakan wa nafsi wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Khaba itu artinya menyusut, jadi makin kecil itu dari kaya jadi akhirnya bangkrut atau muflis kalau menurut Rasulullah itu. Nah supaya orang itu tidak bangkrut itu maka jangan mengotori hatinya. Nah lalu dikeletai, kalau sudah putih baru telanlah itu. Artinya dirimu itu ada kecenderungan fujur, lenceng, kotor. Nah supaya dirimu itu tidak kotor, maka sucikan itu. Belilah itu. Nah, seperti itu ya. Ini Pak Ustaz. Insya Allah bukan menjanjikan ya, bukan kapan-kapan ya, dari saya enggak jadi itu. Terima kasih. Iya, ditunda dulu Mas Enggar, nanti insya Allah ya, nanti insya Allah di pertemuan lain lagi. Matur nuwun kepada Ustaz Damami yang telah alhamdulillah musim sekaten seperti ini beliau menjelaskan tentang sejarah, histori sebuah tradisi yang sudah melegenda
pada saat ini. Saya menjadi ingat di media sosial, di salah satu akun dari anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, yaitu Ustadz Wawan Gunawan Abdul Wahid. Di akun Facebook ada yang menanyakan, Bapak Ibu sekalian, Ustadz, bagaimana hukumnya tentang Maulid Nabi? Kemudian Ustadz Wawan Gunawan menjelaskan sangat singkat sekali, ya. Jika Anda menganggap bahwa maulid itu sebuah ibadah, maka hukumnya adalah bid'ah. Jika Anda menganggap bahwa maulid itu sebuah muamalah, maka itu hukumnya mubah. Nah, ya singkat seperti itu. Ya, kemudian dikembalikan lagi kepada penanya, dikembalikan lagi kepada masyarakat mau menganggap itu sebagai ritual ibadah mahdhah ataukah sebagai sebuah kegiatan muamalah. Terima kasih kepada Ustadz Damami yang telah memberikan tausiah kita pada malam hari ini. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Hamdan Hambali. Saat ini sudah jam 9:04, jam 10:15, tidak arif rasanya kalau kita terlalu perpanjang. Monggo, waktu 45 menit kepada Ustadz Hamdan Hambali, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati rahimakumullah, sampai jam 10:03 yang penting jam 10 berhenti, nggak terlambat. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan Rasulullah dari Abdullah bin Umar. Ya, saya beri judul menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan yang sekarang ini ternyata tidak semakin mudah. Tidak semakin mudahnya itu karena dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang cukup berat, karena sudah banyak nampaknya menganggap bahwa apa yang dilakukan itu bukan sesuatu yang salah, atau tahu salah tapi bisa dikerena sehingga disoal sendiri, dijawab sendiri. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, sesuai dengan materi yang selama ini saya sampaikan, yaitu mengenai akhlak, ya, mengenai akhlak. Jadi akhlak ini kalau sudah rusak, ya semuanya rusak. Ajaran Islam yang kami maksud diantaranya adalah yang tertuang dalam sebuah sabda Rasulullah, yaitu yang isinya arba'un idza kunna fika, arba'un idza kunna fika
fala alaika mimma fataka minat dunya. 4 perkara manakala 4 itu ada pada kamu atau dimiliki oleh kamu, fala alaika mimma fataka minat dunya, maka tidak apa-apa seandainya ada hal yang di dunia ini tidak bisa kita raih. Ya, pengen kaya tapi tidak kaya. Tapi 4 perkara itu bisa dimiliki, insya Allah. Tidak apa-apa soal dunia itu. Pengen jadi presiden nggak jadi. Tapi 4 perkara itu bisa kita jaga. Di akhirat itu tetap akan jaya. Sehingga dunia ini memang tidak segala-galanya, kecuali kalau dikemas dengan ajaran Islam yang benar. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, hifdzu amanah. Hifdzu amanah, menjaga amanah. Kita bisa lihat banyak orang yang ternyata diberi kepercayaan itu tidak bisa memegangi kepercayaan itu, malah digunakan untuk membuat kerugian orang. Mestinya kalau sudah dipercaya itu yang menjaga kepercayaannya. Seorang pedagang, konsumennya sudah berlangganan, mestinya kalau berlangganan itu ya malah kalau perlu dimurahi, ditambahi, tapi malah dikurangi, karena yang beli tidak pernah ngitung, tidak pernah menimbang, percaya dengan orang yang diberi kepercayaan itu. Ternyata karena yang beli itu sudah tidak menghitung, maka dikurangi, mestinya 1.000 jadi 1.100, dimahalkan. Besok lagi kok diam saja jadi 1.200. Kok masih tenang-tenang saja, berarti tidak tahu, ditambah lagi 1.300. Setelah sampai 1.500 ketahuan jatuh. Maka tidak ada orang yang berbuat seperti itu kemudian jaya terus, pada saatnya akan jatuh karena tidak bisa menjaga amanah. Sebenarnya orang yang tidak menjaga amanah itu dalam perjalanan mau menuju jatuh itu. Karena orang yang melakukan tindakan yang seperti itu tidak cenderung untuk menurun, tapi malah meningkat. Jadi pejabat tidak bisa menjaga amanah sebagai pejabatnya, justru malah digunakan untuk melakukan tindakan yang tidak benar, seperti yang disinyalir prostitusi itu. Katanya yang berlangganan itu malah pejabat. Harga seorang wanita itu mahal, katanya 1 jam 100 juta. Maka senang berjualan itu. Nah kalau 1 jam 100 juta nanti dalam waktu 1 bulan jadi kaya raya itu, Pak. Katanya yang beli itu yang jelas yang punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bisa membeli. Nah itu kan. Maka dulu pernah terjadi seorang anggota DPR kok meninggalnya di kamar hotel dengan istri orang lain. Karena kebanyakan
kebanyakan uang mungkin itu. Punya uang dan nggak bisa menjaga amanah itu. Ini uang ini untuk apa sebenarnya? Maka kalau sudah pejabat sudah tidak amanah, pedagang sudah tidak amanah, pegawai sudah tidak amanah, tinggal tunggulah hancur. Apalagi sekarang ini Pak, kalau kita mengikuti berita, semakin berat tantangan orang Islam ini. Bukan orang Islam, orang yang taat beragama Islam. Orang yang mengerti dosa dan tidak dosa, halal dan tidak halal, itu yang berat. Tapi kalau yang nggak berpikir halal haram memang nggak berat. Yang berat itu yang mau menjaga keislamannya ini. Mungkin satu saat atau bahkan sekarang sudah terjadi ya. Orang Nasrani dengan pakai baju takwa, pakai peci, orang mengira mau ke masjid, tapi setelah diikuti ke gereja. Jadi sekarang sudah mulai kabur Pak, mana orang Islam mana tidak. Bacaannya fasih, baca Al-Quran, bahkan mengajar tajwid. Dikira itu orang Islam, ternyata Nasrani. Jadi itu sekarang nampaknya mengarah ke sana. Orang mau masukkan sekolah, lihat bangunan-bangunannya nampaknya seperti Islam, pakai kayak kubah. Tapi setelah masuk Yesus, mungkin nanti meningkat lagi, bawa tasbih. Kan biasanya kan yang tasbihan itu kan, kalau kita menghitung subhanallah, subhanallah, mungkin nggak tahu sama Yesus. Barangkali itu. Artinya sekarang ini orang dibuat semakin kabur. Kita itu mau berteman kepada siapa? Duduk jejer, dikira Islam ternyata bukan. Maka dulu kan pernah lelucon Pak AR waktu dibilang Pak itu yang pidato itu orang Islam namanya. Oh kok tahu? Wah itu salamnya itu kok fasih sekali. Nah, gitu. Tapi Pak AR Abu Jahal lebih fasih. Karena memang orang Arab Pak ya. Tapi ternyata Abu Jahal itu orang kafir. Artinya kefasihan mengucapkan salam bukan sebuah indikasi itu orang Islam. Sekarang ini sudah susah. Bahkan malah sekarang banyak para mubaligh, khatib-khatib pada menyampaikan, Pak, khatibnya kok baca Arabnya kok enggak lancar dan tidak fasih. Barangkali itu dulu ngajinya belum benar. Jadi yang sudah jadi khatib saja sekarang masih banyak. Justru yang fasih-fasih malah bukan orang Islam. Yang tidak fasih malah orang Islam. Nah sekarang Pak, jangan perhatikan ini. Anggota KPK yang 5 itu kan dibalik sekarang. Yang kemarin kan Islam, sekarang dibalik Nasrani. Barangkali belum mantap dengan keislaman yang kemarin. Ketuanya ditahan, wakilnya ditahan, ya. Ada nggak boleh kerja saja. Itu Islam. Sekarang nampaknya mau dicoba piye nek sing mimpin Nasrani kok. Luwih apik apa luwih? Kalau ternyata lebih baik ya udah. Wah kok malah iso dipercaya sing
Kristen timbang sing Islam umpamanya begitulah. Karena yang Islam dianggap tidak bisa dipercaya. Lepas dari apakah itu benar apa tidak benar yang sedang dipersoalkan, tapi yang jelas pada dilereni itu. Padahal ini yang milih perempuan loh Pak. Kan sudah luar biasa Pak. Biasanya kalau perempuan itu lebih cermat dong. Dari segi kecantikannya, kebagusannya, dari segi ini, 10 orang masuk DPR, muncul 5. Setelah yang 5, oh. Siapa tahu satu saat itu Menteri Agama bukan orang Islam. Sekarang kan sudah berusaha untuk itu Pak. Kan Gus Dur kan bilang, di Indonesia ini kan semuanya punya hak hidup. Jangan jangan dibeda-bedakan. Banyak sedikit semuanya dapat punya kesempatan hidup. Aneh orang Islam ini kalau ada orang merziah gereja kok dingel-ngel. Itu kan Gus Dur bilang begitu Pak. Waktu jadi presiden kan. Kalau orang Islam kalau membangun tidak boleh marah. Tapi mereka mau bangun dingel-ngel. Untuk biar saja semuanya. Maka yang namanya kesenian Cina itu kan jadi bisa hidup, untuk punya hak hidup kok. Barongsai itu sekian tahun mau hidup tidak bisa. Zaman Pak Harto kan masih lumayan itu. Berarti Pak Harto itu masih lumayan. Nah, amal bakti Muslim Pancasila itu ternyata banyak yang butuh itu masjid-masjid dulu tuh. Saya sampai nggak komanan itu mengusulkan, sudah habis, sudah 999 masjid, tinggal satu itu untuk jatah, tidak ada. Jadi di mana dulu masjid. Sekarang tidak ada Pak. Nah ini ya hifdzu amanah ini. Ini kalau masuk di Muhammadiyah ya rusak semuanya saja. Kalau pimpinan Muhammadiyah sudah tidak amanah, ya rusak. Jadi itu nampaknya terbawa oleh situasi itu. Maksudnya di Muhammadiyah itu tidak ada istilah pimpinannya aku ya, nggak ada. Kalau ada itu ya itu kasus. Ada orang Muhammadiyah kok pengen jadi pimpinan Muhammadiyah itu mestinya nggak terjadi. Kalau saat dipilih, ngomong. Oleh saya ya, itu sudah bukan itu. Jelas saya dalilnya jelas, jangan minta jabatan. Tapi kalau diminta untuk menjabat, kalau kamu mampu, siap, bismillah. Tapi kalau nggak mampu, nggak usah. Nggak mampu, mau. Ini di kalangan kita juga banyak loh. Wong jelas sudah waktunya susah, nggak ada. Yang masih sangkut itu setelah jalan kemudian nggak pernah datang kalau acara. Alasannya sibuk. Kerjaan saya banyak sekali. Lah kok mau loh? Itu hebatnya orang Muhammadiyah itu. Sudah sibuk aja masih mau. Yang aneh lagi itu sudah tahu dan dijelaskan kalau saya ini sibuk Pak, daripada nanti saya tidak bisa ngikuti, saya tidak usah saja. Dijawab mana? Rapopo. Rapopo yang penting jenenge ono. Wah, itu malah gitu. Aneh lagi dulu. Sampai begitu nih, maka saya ini kok nggak datang. Waduh Pak. Sudah itu berusaha kalau sudah tahu kalau sibuk, apa mau? Nah itulah hebatnya itu. Mau jelas orang iso kok gelem. Itu nanti pada saatnya ya rusak itu kalau sudah begitu.
yang pertama. Jadi itu amanah. Di keluarga pun kalau sudah nggak bisa menjaga amanah ya rusak keluarga itu. Sebagai kepala rumah tangga tidak amanah, sing putih cerita pusi wae. Pak sampai jam sekian Pak, yang Muhammadiyah itu panjang apa? Ora tekan jam 11 ki wah. Padahal jam 11 itu apa yang dikerjakan Pak? Ngobrol, makan wedangan bakmi gitu, atau nyoto atau bakso. Tapi karena sang istri itu memang sudah percaya sama suami, ya percaya saja. Wah panjangnya Muhammadiyah kayak apa tuh Pak? Oh iya, apa tuh ya. Ini satu yang memang harus dijaga betul Pak. Di kalangan perserikatan ini satu dua sudah ada, sementara yang seperti itu. Maka ini harus dihindari. Rebutan bilang Muhammadiyah itu kan ya ada apanya toh? Kalau berebut itu biasanya ada sesuatu yang menguntungkan secara duniawi. Hampir tidak ada kok ukhrawi. Kenapa Bapak semangat ingin jadi ketua? Wah nanti kalau enggak jadi ketua itu khawatir enggak masuk surga. Wah itu kan ada. Karena jalan masuk surga itu harus jadi ketua. Saya tidak ingin masuk neraka, maka saya harus jadi ketua. Wah terlalu jauh Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sidqul hadisin. Nah, ini berdekatan. Sidqul hadisin. Jujur kalau bicara. Yang benar kalau bicara itu. Jangan asal dalam rapat itu usul ya usul, tapi usul itu dipikir. Usul Pak. Ini perlu rapat itu harus dengan konsumsi yang menarik. Dan terus ditanya, dananya dari mana? Lah itu masalahnya. Lah mestinya sebelumnya sudah disebut dulu. Konsumsinya mbak begini nih. Berapa tahu uangnya itu kalau ini saya itu baru bagus itu. Kantornya ini dibuat yang megah tuh. Lantai berapa, kemudian pakai lift, kita ini ketinggalan. Nggak dipikir gimana mewujudkannya itu. Kalau perlu setiap pimpinan itu kok difasilitasi, roda 4 gitu. Dan nanti kalau jualan mobilnya apa? Nah, kalau nggak ada ya sudah. Maka jangan kalau ada yang baca di HP itu tentang elektrik Pak AR itu. Saya tuh begitu baca tuh menangis, saya tuh nggak sadar itu saya itu terus milih. Bayangkan di sebelah Darul Arqam Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah. Pak AR diminta misi subuh, Pak. Tinggalnya masuk di sana itu di Tiro. Lah pada waktu itu yang dipakai untuk menjemput itu tidak ada mobilnya itu. Padahal sudah jamnya sudah dijadwal itu ternyata nggak bisa mobilnya. Karena tanggung jawabnya mahasiswa itu yang mengadakan sudah bingung cari sana cari sini nggak bisa, kemudian disepakati diputuskan untuk membatalkan. Lah persoalannya memberitahu ke sana itu kan. Akhirnya naik sepeda ondel Pak. Memang pada waktu itu yang namanya IMM itu minus Pak. Saya di UIN jadi ketua komisariat itu, satu pun tidak ada yang punya kendaraan roda 2.
mesin itu. Padahal yang namanya HMI, namanya PMI, kalau rapat itu di depannya itu motor-motor. Belum mobil, baru motor. IMM, nggak ada. Saya sampai, kok ya nasibnya IMM gitu ya. Kok ya miskin-miskin, orang saya motor. Makanya kalau rapat nggak berani di kampus, di masjid, yang bangsa orang bayar itu tuh. Nggak pakai konsumsi. Lah, masa khawatir dan takut kalau nanti Pak R kecewa, akhirnya naik sepeda ontel, gaji ditiru itu. Itu Assalamualaikum. Ternyata Pak R nunggu. Begitu mahasiswa itu masuk, ayo kita sekarang berangkat loh. Saat ini kita bingung. Oh, saya ini kesini mau batalkan, malah diajak berangkat ya. Mau jawab itu susah itu. Gimana? Akhirnya diberanikan, Pak, saya datang ke sini itu untuk membatalkan. Bapak tidak usah kuliah subuh yang sekarang, karena kendaraan untuk menjemput tidak ada. Nah, adik, naik apa tadi ke sini? Naik sepeda ontel. Ya sudah, nggak apa-apa, saya bonceng. Mau bonceng kan bingung gitu, waduh. Bonceng kan Pak AR besarnya begitu, dari jadi dulu sampai UMJ ini. Sampai dia tuh bingung, Pak AR saya cuma naik sepeda ontel ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nanti apa-apa, udah apa-apa. Terpaksa Pak, bonceng Pak. Itu katanya dari sini sampai ke sana itu yang dipikirin siswa itu, tahu ya kok mau loh, begini kok mau, gelisah itu Pak. Saya tahunya itu ya, itu sampai sana itu jadinya jadi pembicaraan itu. Nangis itu kalian. Wah, enggak ada orang sekarang kok mau dijemput apa. Kalau dijemput pakai mobil saja, apa enggak ada yang lebih jelek dari ini? Wah, nah, gitu. Mobilnya harus bagus loh. Itu sebuah contoh. Saya bukan tidak mau dijemput dengan kendaraan yang bagus. Tapi bukan kemudian kalau tidak ada kendaraan kemudian batal. Dia batalkan, ya sudahlah. Kalau memang tidak ada mobil ya sudah, saya tak di rumah saja. Tidak. Berangkat. Bahkan naik becak pun dilakukan untuk beli. Apalagi yang minta ini generasi muda. Namanya tanggung jawab Pak. Apa adanya Pak S sebagai seorang yang memang memiliki kepiawaian, malah senang dia dengan kejujurannya. Ayo naik sepeda nggak apa-apa. Ah, Bapak nggak apa-apa. Wah, bosok itu. Kalau tak bonceng mawon. Kalau toh orang itu kalau nggak alasannya, wah kalau naik sepeda sakit semua kaki, tapi tetap berangkat. Ini orang yang jujur Pak, basa-basi. Yang sering disampaikan oleh Pak Kiai Dimyati Allah warham. Berkali-kali beliau itu menyampaikan tentang Pak AR itu. Di sebuah Darul Arqam Muhammadiyah. Karena memang orang Muhammadiyah itu kadang tidak terlalu mengada-ada. Saking lugunya itu siapapun berdoa gitu. Sehingga Pak AR itu diminta untuk mengisi, datang menginap di sana, ya cuma gelar ke kasur di lantai gini. Padahal di PAN ya ada, tapi karena di sekolahan ya, akhirnya Pak Kiai Dimyati itu yang menemui panitia.
Pak R itu jangan di bawah tidurnya. Ya pakai dipan atau gimana, kemudian nanti dikasih kasur. Oh ya Pak, ya Pak. Baru dipikirkan, pulang ke kamar itu, kemudian bilang Pak R, lo usul ke. Sebatas ini pakai dipan. Wah, betul apa-apa, betul sangat dipan. Malah orang khawatir ke gelundung. Luar biasa tuh, begitu cepatnya. Yang dulu kan gelundung, karena malah, ini mah di bawah itu malah nggak pernah. Tak khawatir jatuh segala. Ada jawaban-jawaban seorang yang tidak mudah itu. Jadi lugu. Kalau orang bisa ya katakan bisa, kalau enggak ya katakan enggak. Ya kadang-kadang juga orang lain membuat supaya tidak begitu. Sudah jujur, itu betul atau enggak Pak? Saya suruh bilang gimana, sudah jujur kok masih ditanya. Betul Pak itu. Apa saya suruh mengatakan yang nggak betul? Nah itu kadang-kadang dibuat orang omong apa adanya masih nggak dipercaya. Akhirnya orang jadinya kalau nggak bisa tahan malah dibuat nggak percaya sekalian. Ternyata orang malah gitu malah percaya ya. Malah dibuat apa adanya malah nggak percaya. Masa seorang Pak R kok mau diboncengkan sepeda? Nggak percaya. Nah, Pak, jadi kalau sudah kebohongan itu merajalela, maka kerusakan yang akan terjadi. Maka dulu Pak Gus Dur itu bedeli esok sore itu jalannya orang yang berpolitik itu begitu itu. Orang berpolitik itu seperti katanya seperti main bola, kesikut, dong ketendang, dong jatuh toh, bakal loncat, itu tidak kemudian balas, nanti balasnya kalau pas main itu tidak kemudian sesaat itu kemudian membalas walaupun dengan begini-begini itu. Karena itu sebab kalau nanti nggak berani begitu nggak usah main. Nah, politik itu namanya seperti saya sudah bilang Pak Tim, wah jangan kok terus melu partai itu. Sudah sama Pak R, Pak enggak. Saya sudah pamit sama Pak R, enggak apa-apa. Jadi saya kepingin berjuang lewat partai. Akhirnya masuk jadi anggota DPR. Baru 1 semester Pak, masuk PKO. Sakit. Saya tengok berpun Pak Kiai Dimyati. Wah, ayahan. Tapi pun, kalau saya itu sudah menyiapkan, kepingin bagaimana masyarakat itu biar terbina, sejahtera. Kalau kok begitu saya itulah tuh. Tapi ganti mau nek jangan itu masuk lewat itu tahu dengan ketian. Tapi wah kalau begitu sampean masih sakit terus itu. Sembuh, berangkat lama sakit lagi, bisa keleren Pak. Jadi jangan itu kiai, bukan partai. Pak Kiai kok sudah masuk partai itu hijau tersini melu. Pak Kiai kok main bal-balan, mestinya ngikut Pak Kiai kok nyikut, ada situasi aneh itu. Pak Kiai itu mestinya menasihati para pemain, bukan jadi pemain. Maka tahun berapa itu waktu Menteri Sosialnya Ibu siapa? Yang kacamata itu Pak. Nah, Pak Kiai kok sudah
munduk-munduk sama menteri. Jadi Pak Menteri malah, oh ternyata Pak Kiai udah disangoni. Bapak saya itu dulu jadi kepala KUA, termasuk dikatakan Kiai di kampung. Itu dalam waktu beberapa bulan saya ditimbali ke kabupaten. Terhormat Pak, dikirim mobil, dijemput, dipulangkan, disangoni, kasih sarung. Lah yang mobil itu nek bayang ngoten niku. Pak niki anu ayo kita diparingi Pak Bupati. Ki seneng. Terus akhirnya gimana? Kalau sudah pemilu, wah habis disarungi gitu. Bagaimanapun juga beban psikologis itu ternyata tidak mudah menghilangkan itu, sehingga kejujuran jadi hilang. Termasuk yang namanya Idul Fitri, Idul Adha, terutama Idul Fitri ya. Itu Bapak Kiai itu sok ngenteni sih, ngenteni pemerintah piye kan gitu. Termasuk bapak saya itu. Maka saya dan bapak saya itu saya beda. Karena saya hidupnya di sini, bapak saya di Temanggung sana. Mungkin kalau saya di Temanggung ya jadi sama. Karena anak turun Kiai NU itu ya. Tapi karena saya itu SD dibawa ke sini, masukkan ke Mu'alim ini jadinya pulang itu sudah beda. Nah, jadi gue ini Muhammadiyah, angge. Aku nek bar salat kok suwe deh dikir iki. Oh. Jadi berarti Muhammadiyah itu dikatakan nek sing dikir cendek iki Muhammadiyah. Kok suwe deh dikir itu, Pak. Ada lagi, katanya Muhammadiyah, Pak. Iya, kok mendungo kok dawa. Jadi Muhammadiyah gimana nggak dawa, Pak? Cendek-cendek gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pas ngantenan ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Pasti paham ya Rabbana. Aisyah mengkuwi. Mulai dawa seripah, dawa nganten, dawa bayi, dawa padha kabeh. Jadi ini tunggu segala-galanya sampai mau masuk WC, wayo Rabbana atina fid dunya hasanah. Keluar dari masjid, Rabbana atina, ya istilahnya itu. Nah itu Pak. Jadi yang kedua itu kejujuran. Maka Nabi mengatakan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Itu sudah dinaskan Nabi. Jujurlah kamu. Jujur itu akan membawa kamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kamu ke surga. Tapi ya tidak mudah itu. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhkanlah perbuatan dusta itu. Karena dusta itu akan membawa kepada penyelewengan-penyelewengan. Dan penyelewengan itu akan membawa kamu ke neraka. Maka sekali nyeleweng akan 2 kali. Sekali bohong akan 2 kali. Saya dulu sudah contohkan itu. Jadi itu namanya otomatis itu. Bohong pertama nanti akan diikuti bohong yang kedua. Bapak kemarin kalau nggak pengajian Pak, malam Selasa, aduh saya itu agak kurang enak badannya, padahal jago nganten. Ini kok rapena, ada alasannya kok jago nganten itu rapena gitu. Akhirnya ya nggak enak badannya. Dikira kalau jadi cabut itu tuh selesai. Ternyata yang tanya itu tambah lagi. Ini Bapak saya dirauske, nerangke bingung loh. Ora loro kok. Apa ya kira-kira sing pas?
foto mumet. Mesti susah dibuktikan loh Pak. Nek mumet itu. Pripun Pak mumete? Pripun kayak goyang-goyang. Waduh ini loh. Ternyata itu belum selesai. Ditanya lagi. Aku diperiksa lagi dokter nengin mboten. Wah, jawab pripun Pak? Jawabannya nggih, ampun tak periksa kok. Wis rumangsane wis mandek. Kok takon doktere sinten Pak nek jenengane? Nek sing tekon ora mandek itu terus ngapusi terus Pak itu. Berarti dosane saya oke itu. Terus nanti kalau sudah panjang terus jangan niku jane kesane napa to Pak kok tekon mawon niku. Kok kaya polisi wae. Niku artinya wis nesu niku, nesu. Tapi orang bohong itu temperamennya tinggi. Wong bohong kok tekoni geragapan Pak. Tapi kalau orang jujur pede tenang. Tapi kalau yang gak jujur itu mesti gitu loh Pak. Kenapa kamu kemarin gak masuk? Wah gitu. Bukan terus Pak. Apa adanya enggak. Itulah makanya iyaku jauhkan perbuatan bohong. Yang ketiga, husnul khaliqah, berakhlak yang baik. Kalau akhlaknya bagus itu sudah. Maka kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kamu dengan sesama manusia dengan baik. Kepada Allah baik. Baik kepada Allah itu artinya apa yang diperintahkan diupayakan untuk dijalankan. Baik dengan sesama manusia tidak membuat kesakitan orang lain. Bagaimana kita ini berada dalam kebaikan. Dan yang terakhir, wa'iffatul fituk matin. Iffah itu perwira. Fituk matin dalam makanan. Artinya ia memelihara, menjaga dalam hal mencari makanan. Jangan asal makanan, jangan asal halal, jangan asal dapat. Harus dipertimbangkan. Ini benar apa enggak benar caranya. Ini halal atau haram. Halal, pantas apa tidak, begitu. Dalam hal, ifah itu kan perwira menjaga diri. Wa'ifatun fi tu'matin. Namanya nanti makan cacing. Terus, Pak, cacing kok dimakan tuh? Bisa haram ke? Jawabannya gitu, Pak. Digulai cari lagi ya angel Pak ya. Lah, ini apa ya orang sebaik kita ini mangane cacing itu loh. Wong cacing digawe peyek cacing. Mau cacing itu naik ikan saja, ikannya yang di gitu. Bekicot itu ya dikatakan mana yang mengharamkan bekicot? Nenek jenengan apa yang orang tuku iwak pitik? Kok bekicot naik bebek sing di beleh. Masuk kabeh kok di. Lah kalau bekicotnya dimakan yang punya bebek makan apa? Laron ya dipangan. Cangkrik. Maka kalau PR wong Islam kok dremis. Itu PR bahasanya kan gitu. Dremis. Wono iwak pitik, iwak kambing, sapi. Lah kok walang didahar gitu niku nek kulo teng Gunung Kidul niku lewat pundi niku wis untuk
tuh banget itu. Malang. Bener, mangan-malang apa juga iso mabur gitu kita. Nah, jadi ada kepantasan. Maka bahasanya di Quran kan halalan thayyiban. Thayyib. Thayyib itu diartikan pantas, diartikan baik. Ada yang mengartikan yang mengandung gizi gitu. Jadi yang halal dan bergizi. Jangan asal makan. Nah, apa yang nggak bergizi itu? Kerupuk bergizi nggak Pak tuh? Ada yang kerupuk juga iwa. Kerupuk sama ikan. Nah, akhirnya kerupuknya timbul hiburan toh. Kalau nggak ada bunyi-bunyi kok namanya nggak untuk kriuk gitu. Nah, sama ikannya yang bergizi besar. Nah, apalagi yang nggak ada. Gori itu nggak ada gizinya Pak, nggak ada vitaminnya. Yang gori 3 indok, 3 iwa. Nah, akhirnya jadi atau gizinya tuh recek lagi. Nah, akhirnya nggak ada yang pakai gizi itu. Sehingga kepantasan tidak sekedar halal, tapi apakah makanan itu pantas apa tidak, cara yang dipakai untuk mendapatkan itu benar apa salah. Kalau yang namanya perbuatan sudah nggak benar, itulah yang nanti akan merusak umat dan pada saatnya akan jatuh. Nah, karena itu, karena orang berbuat jelek itu terus saja, akhirnya kan jatuh. Nah, saya kira itu Pak yang saya bisa sampaikan. Kita bisa melihat di fenomena di Indonesia ini yang jadi berbuat yang jahat kemudian sampai meninggal aman. Kalau ada berarti tinggal di akhiratnya yang tak aman nanti itu. Tapi di dunia bisa aman. Tapi yang banyak sudah ketahuan. Maka yang kemarin diungkap Pak Ketua itu, Wakil Rakyat, setinggi-tinggi tupai melompat, akhirnya ternyata itu setelah diteliti itu tidak hanya ini apa yang beliau lakukan, itu dulu juga pernah selamat, akhirnya itu melompat adoan agak tekan gitu. Akhirnya privat itu kan paling besar, berarti kudune itu jangan privat dulu kalau mau ini. Itu ketinggian, lewat apa dulu lah, kemudian nanti sampai di privat itu sudah langkahnya nggak terlalu jauh. Itu mau diajari begitu Pak. Makanya koruptor itu sebenarnya korupsi sekali aman sudah, jangan teruskan. Nah, kalau diteruskan nanti akan kelangan itu. Maka berhenti dulu sebetulnya, jangan makan. Wis cukup lah. Nah, tinggal nanti mengembangkan yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bapak-Bapak Ibu sekalian, 4 poin tadi dari Ustaz Hamdan Hambali, semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jam 10 Bapak Ibu sekalian, infak yang terkumpul pada malam hari ini 471.000.